Terima kasih, sampai karangan bunganya Pak Bin. Iya, terima kasih banyak. Apa gitunya jadwalnya? Iya, siap. Ya. Dan ini pertama-tama saya bahwa hari ini kami bisa bertemu Bapak karena tanpa izin Bapak kami juga sulit. Nah, saya akan kenalkan ya, walaupun ini ada beberapa kawan yang sebenarnya datang, ada 3 orang yang hadir. Ini wakil ketua 1 namanya nanti kenalan sendiri, tapi namanya Dr. Indra. Kebetulan di sana juga rektor Bina Insani ya, di sini rektor. Kemudian kalau ini Pak Tatang Jaya, kebetulan di SEA Academy Center. Kemudian di sebelah sana Pak Joseph Sumanto, ini bagian hal yang terkait dengan kepemudaan. Kalau di sana ini bagian media, apa mungkin akan diwawancara. Ini Ibu Diana, kebetulan Bu Diana ini sekretaris eksekutif. Kebetulan Bu Diana ini membina kampus yang ada di Bekasi. Oh yang sekarang, ya sekarangnya ya. Ini bendahara kita, Ibu ini bisa dokter bisa beliau Ibu Jaina, Ibu Anis, Darmahan di Cikarang. Dari saya itu saja karena sama dengan yang karena kami kota Bekasi, wilayahnya Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, tahu. Tiga dulu sampai Subang, Purwakarta, ke Jawa, karena waktu itu jalannya lagi diperbaiki. Jadi kalau saya keluar dari sana jam 11 sampai Kota Bekasi jam 9 malam. Yang waktu itu waktu dibongkar sampai muter-muter cuekin ya, efektif. Jadi akhirnya saya tidak saja tidak aja karena saya juga pernah ngajarnya jam 7 malah saya bisa ngajar, saya meneruskan tetap memikirkan. Jadi harapan kami tentunya aktif ini kan di dalam perguruan tinggi dari mulai pendidikan, terus yang kedua masalah pengertian masyarakat, yang ketiga riset masuk ke kegiatan. Jadi selama ini kami juga memang namanya dosennya banyak. Saya seperti sering ingatkan ke tempat lain, kalau ada riset, kalau ada pengertian masyarakat dari Pemkot, barangkali kan ada lanjut dan sebagainya. Mudah-mudahan ini dan tadi akan sudah sama untuk melakukan kegiatan itu, Termasuk naskah adegan ini. iya, dan sebagainya. Karena dulu yang namanya di satu kota itu kan ada desa dan dengan sedikit dan dengan yang lainnya. Bapak-bapak, alhamdulillah kami juga ada yang sudah membentuk studio pentahelik, embrionya kami sudah ada hari ini berhalaman. Jadi pentahelik itu nanti dijelaskan oleh Bapak, barangkali bisa. Saya tidak banyak lebar, barangkali
sebelum Bapak kasih sambutan, saya akan memberikan kesempatan kepada beliau satu, kedua-duanya ini adik paling sakit itu untuk kata atau Saya sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Bupati, pada Anda yang super sibuk. Karena Bapak sudah melewati masa ini, Pak, masa transisi ya, 100 hari kerja, pergerakan dari Pak Bupati sudah terlihat. Dan ini sudah diapresiasi oleh publik masyarakat Bekasi. Terlepas itu pro dan kontra. Tapi istiqomah, kami dari Kadin menilainya bahwa langkah terobosan yang sudah dijalankan oleh Pak Bupati merupakan aspirasi dari masyarakat Bekasi. Produk kebijakan daerah yang sifatnya strategis dan ini harus disambut oleh kita semua, termasuk dari Aptisi. Pak Bu, Aptisi adalah anggota dari Kadin menurut Undang-Undang 1 tahun 1987 karena owner bisnisnya pemilik perguruan tinggi yang memang terafiliasi di bawah Kadin. Nah, Prof. Makmur ini sudah membangun komunikasi audiensi bersama Kadin terkait langkah-langkah kebijakan yang bisa dijalankan oleh Aptisi dalam konteks Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bekasi Kota. Dan sudah MOU Pak dengan Pak Riyadi Pianto terkait program pentahelik ya. Nah, kemudian Pak Makmur mencoba untuk mendorong di Kabupaten Bekasi dan saya menyarankan Pak Makmur bersurat ke Pak Bupati, kemudian beliau nanti yang bisa menentukan kapan kita bisa diskusi. Nah, pada prinsipnya saya melihat bahwa Aptisi memang sudah harus hadir, Pak, karena ini sangat linear dengan vokasi yang sedang kita konsep gitu, yang kemarin Bapak sekarang. Ini sangat linear sekali, karena dari Aptisi ini juga saya berharap ada prodi-prodi baru yang diciptakan, baik itu di program diploma atau diploma 4 rapat, itu satu. Kedua, dengan prodi yang di-link and match-kan dengan industri, Pak. Nah, ini harus dikaji juga nih oleh para pemilik universitas ya, oleh para pemilik sekolah tinggi, bahwa ini adalah potensi yang harus bisa dikembangkan. Kedua, Pak Bu, saya ingin memberi kembali ya terkait program beasiswa, Pak. Saya dulu pernah sama almarhum tuh menggagas, Pak, sama Pak Eka dan Pak Tum, terkait program beasiswa yang dari industri, oleh industri dan untuk industri. Dan itu kita dulu pernah mencari alternatif pembiayaannya itu salah satunya dari CSR, Pak. Saya ingin ada kontribusi dari daerah mengangkat gitu kan, mengangkat sumber daya manusia yang ada di industri itu kita sarjanakan. Meskipun satu perusahaan itu hanya satu gitu, tapi mereka akan menjadi kenangan gitu. Nah, terutama anak-anaknya yang merasa bangga gitu bahwa orang tuanya itu ternyata disarjanakan oleh pemerintah daerah gitu. Itu sempat kita gagas, Pak, dengan almarhum Haji Eka. Cuman ini karena konstelasi politik yang berubah-ubah, akhirnya kita juga banyak program yang kita belum bisa untuk di ini kembali gitu, karena kondisional juga kan menjadi faktor juga, Pak, kita untuk bisa lebih efektif menjalankan program. Ya. Harapan saya begitu kepada teman-teman Aptisi. Aptisi sudah saatnya hadir gitu dalam rangka ikut mensukseskan program Pak Bupati. Saya pikir ini momentum, udah saatnya ya, kita sama-sama berjibaku untuk membangun Kabupaten Bekasi ke arah yang lebih maju lagi. Kurang lebih begitu, Pak Prof dan teman-teman dari Aptisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini bidang pendidikan, kita satu itu bidang pendidikan, kedua yang disebut ini, ketiganya pengabdian. Pengabdian juga ya.
Salam kenal Pak Bupati, saya Indra, saya dari Universitas Bina Insani di Bekasi, Pak, di kota. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua sama Pak Sony, bahwa kita ini memang adalah asosiasi perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Karawang. Nah, dalam hal ini kita punya tujuan mulia, kita guyup bersama-sama adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perguruan tinggi kita dengan harapan nanti luarannya adalah lulusan-lulusan yang berkualitas. Nah, dalam hal ini kami dipercaya oleh Pak Ketua untuk menangani bidang pendidikan. Nah, yang kalau anggap ini sebuah sesi curah pendapat ataupun curhat seperti itu, nah kami sekarang memang sedang disibukkan dengan implementasi MBKM. Ada 8 hal yang perlu kami kerjakan. Kita dorong mahasiswa kita untuk ambil bagian dalam 8 hal itu. Nah, ada beberapa hal yang kami perlu sampaikan kepada Pak Bupati. Yang pertama terkait dengan program mahasiswa magang di industri. Kami kemarin mencoba untuk membuka dialog dengan ASPRI, Asosiasi Human Resources Indonesia, Pak Yusmin Aldi. Itu ternyata memang dunia industri agak sedikit ogah-ogahan juga menerima mahasiswa magang karena dianggap beban. Sementara tidak ada semacam payung hukum yang memaksa agar pengusaha-pengusaha itu mau menerima mahasiswa kita magang. Nah, ini mungkin menjadi suatu hal yang perlu kita upayakan, entah seperti apa, sehingga teman-teman HRD yang ada di perusahaan-perusahaan di kawasan industri yang kita punya saat ini itu mau memberikan kuota yang besar agar mahasiswa-mahasiswa kami bisa magang dalam rangka mengimplementasikan MBKM tersebut. Nah, yang berikutnya kami dalam hal ini juga mengikuti butir lainnya dari MBKM, yaitu mahasiswa mengajar. Nah, mungkin melalui kesempatan ini sekaligus kami juga mohon izin agar nanti mahasiswa-mahasiswa kami bisa mengajar di sekolah-sekolah, baik itu di tingkat SD maupun sampai ke tingkat SMA, SMK yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Dan itu merupakan salah duanya dari kegiatan MBKM yang diamanahkan kepada mahasiswa. Dan yang berikutnya, proyek-proyek kemanusiaan. Kita punya mungkin desa-desa yang membutuhkan perhatian. Taruhlah misalnya ada masalah kemiskinan yang ada di situ. Nah, bagaimana mahasiswa kami dan dosen bisa mengadres permasalahan itu melalui sebuah kegiatan yang disebut dengan KKN tematik. Bagaimana kita berkolaborasi antara kampus dengan stakeholder yang ada di sebuah tempat di wilayah kabupaten yang bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh desa tersebut. Taruhlah misalnya hal-hal yang terkait dengan stunting misalnya, itu mungkin kita bisa selesaikan bersama. Nah, dan banyak lagi proyek-proyek kemanusiaan yang diminta kepada kampus untuk mengerjakannya, dan semua itu nantinya tentunya akan berkontribusi positif kepada wilayah, dalam hal ini tentunya Kabupaten Bekasi. Nah, tinggal sekarang mungkin kita mau mendengar dari Pak Bupati, kira-kira menurut Pak Bupati apalagi kontribusi-kontribusi yang bisa kita kolaborasikan bersama-sama selain dari apa yang tadi disebutkan. Mungkin dari saya itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Bupati. Saya Tetang Hidayat, di Aptisi dipercaya oleh Pak Makmur untuk
membidangi bidang research and training center ditujukannya untuk eksternal gitu Pak, gitu kan, dalam konteks ini. Karena kalau internal di kampus-kampus sudah pada kuat gitu, sudah ada untuk dosen, untuk segala macam. Ya, baik, terima kasih. Nah, dalam konteks itu kami menangkap gitu kan satu dinamika seperti tadi Pak Sony sebutkan ataupun Pak Indra, bahwa dinamika di dalam perkembangan di daerah khususnya yang kami membuat modeling gitu kan di Kota Bekasi itu adalah adanya tuntutan tadi kompetensi sama untuk peningkatan tingkat usaha partisipasinya UMKM gitu kan Pak di situ. Nah, kemudian di Kota Bekasi itu dari Pemda sebagai model, tapi sama gitu semua, bahwa dalam konteks metodologi ada disebut dengan metode kolaborasi pentahelik gitu Pak, untuk menyelesaikan satu kasus-kasus gitu kan, di mana di dalamnya itu ada peran daripada pemerintah, peran daripada pengusaha, akademisi, komunitas, dan media kan itu kan. Nah, kemudian pada saat itu diskusi masing-masing itu metode bagus dan diadopsi sebagai penyelesaian metode untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Nah, di pemerintah kota itu waktu itu udah ditugaskan kira-kira ke Aptisi untuk menjadi lead di dalam konteks mengimplementasikannya. Nah, kami melihat bahwa kalau kita 5 unsur itu hanya sekadar konsep bagus, untuk implementasi karena masing-masing elemen itu memiliki kesibukannya, jadi harus ada yang mengerangkaikannya gitu kan. Nah, untuk itu atas kesepakatan bersama dari kelima elemen kita diskusi, kita bentuk ada sebetulnya inkubator gitu, sehingga ada yang mengurusi koordinasi antar elemen gitu Pak gitu kan. Nah, ini terbentuklah inkubator pentahelik karena adanya mendukung program Kota Bekasi, di inkubator pentahelik Kota Bekasi kira-kira begitu Pak. Nah, komunikasi itu mendapatkan respon gitu kan, dukungan dari Pak Wali Kota, sampai dibuatkan satu acara seremoni untuk semacam gitulah merestui gitu kan adanya inkubator pentahelik Kota Bekasi, sekaligus pimpinannya ditunjuk waktu itu Pak Yusrodi yang berhalangan hadir gitu kan, untuk mensinergikan gitu kan. Nah, sehingga kelima elemen itu menjadi dapur untuk membantu program pemerintah ke masyarakat melalui elemen-elemen. Untuk ke pengusaha, kadin gitu kan, kita koordinasi untuk ke komunitas gitu kan, meningkatkan peran-peran UMKM gitu kan, dan elemen lainnya ke kampus, akademisi, otomatis itu udah bidang kami gitu kan, sehingga melalui elemen mulai interfacing gitu kan, ada pentahelik itu diharapkan gitu kan program-program yang tadi di kampus menyebabkan penelitian, pengabdian masyarakat maupun istilahnya riset, pengabdian dan penelitian itu juga bisa menggunakan objek-objek yang bermanfaat. Tadi dari Pak Indra gitu kan, ada proyek kemanusiaan, sehingga kalau mau lintas masuk ke pengusaha kita dengan melalui pentahelik disinkronkan gitu kan. Demikian juga hasil-hasil riset dosen-dosen yang begitu sudah mendapatkan pemikiran yang untuk dapatkan hibah bersaing sebagai bagus-bagus itu, supaya bisa juga diimplementasikan di dalam konteks kebijakan pemerintah gitu kan. Di situ itu semangatnya gitu Pak di dalam konteks itu. Nah, konteks itu kemudian Pak Ketua Aptisi gitu karena punya wilayah tadi di 3 kabupaten gitu kan. Nah, kita coba sesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing kan gitu kan. Makanya kemudian dengan hadir kabupaten gitu kan, Pak Sony, kita berdiskusi gitu kan, apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Hanya karena pentahelik itu metode sebetulnya gitu kan. Hanya karena melibatkan kelima elemen, termasuk seperti ini keterlibatan media gitu Pak. Jadi aktivitas daripada Aptisi bersama elemen-elemennya itu kita coba sinkronkan gitu kan. Nah, implementasi yang nyata itu pertama adalah kita melakukan satu kegiatan tadi
Pak Indra gitu, MBKM gitu kan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, gitu kan, gitu. Melalui forum itu kita mencoba untuk Pak Ketua APC punya program Goes to Campus, di mana para lulusan perguruan tinggi dengan intelektual tinggi di dalam konteks sekarang menghadapi ekonomi sulit, kita coba bina memberikan workshop, pelatihan UMKM. Kemudian melalui komunitas-komunitas ada komunitas pengusaha lemah gitu kan, kita lakukan pembinaan. Kemudian untuk yang sifatnya tadi ke industri, kita lakukan sertifikasi kompetensi gitu Pak, gitu kan. Nah, untuk karena FTC belum punya sarana dan sebagainya, kita lakukan MOU dengan misalkan dengan BLK kompetensi. Itu sasarannya adalah pertama, apabila ada industri-industri yang profesional ingin disertifikasi gitu kan, kita masukkan ke dalam program yang ada di BLK Pak, sehingga mahasiswa pun sudah kita perkenalkan untuk tadi mungkin mata kuliah di MBKM itu bisa ngambil di sana gitu Pak, untuk program itu, atau kebalikannya, hasil lulusan daripada pelatihan di BLK gitu kan, yang selama ini selesai BLK kemudian suruh mencari kerja sendiri, kita masukkan ke inkubator Pak. Alhamdulillah kemarin yang hasil pelatihan angkatan sebelumnya gitu kan, karena sudah ada MOU atau PKS antara APC, Kadin dan BLK, kita tampung Pak untuk kita kondisikan dulu supaya sinkron dengan kebutuhan industri. Ternyata begitu dilatih di BLK itu belum sepenuhnya sinkron, belum punya mentalitas, belum punya keterampilan sesuai dan sebagainya. Kita berikan pemagangan Pak, kita sudah awali gitu ya, alhamdulillah gitu kan. Pak Ketua BLK-nya sangat merespon kemarin sebelum pembukaan gelombang berikutnya untuk menitipkan ini kepada inkubator Pentahelix untuk seperti apa. Kita awali dengan pemagangan. Itu mungkin kemudian untuk UMKM gitu, tadi kita lakukan workshop di tempat BLK juga. Jadi kita menjadi pemasar program BLK kompetensi gitu kan. Kemudian kita juga akan memanfaatkan dengan adanya PKS itu untuk memodifikasi juga Pak Sony gitu kan program ini. Dan alhamdulillah dengan ada berjalannya waktu kemarin sebelum ada diskusi gagasan tersebut diterima dengan baik untuk melakukan apalagi ada revitalisasi vokasi gitu kan. Saya kira itu mungkin Pak Mahmud gitu kan, Pak Bupati gitu kan, secara singkatnya adanya Pentahelix dalam konteks untuk membantu gitu kan semua pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum Ibu nanti biar Pak Bupati memberikan pengarahan. Jika pengarahan mungkin hanya respon yang pertama, ya terima kasih atas kehadiran. Kedua, ya peran perguruan tinggi swasta khususnya itu adalah sumbangan kontribusi masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan yang luar biasa ya, karena pemerintah sendiri belum sanggup untuk menyediakan pendidikan tinggi di kampus-kampus negeri ini secara menyeluruh. Untuk Kabupaten Bekasi ini belum ada, kota juga belum ada perguruan tinggi negerinya. Karawang baru saja tingkatan status dari Unsika menjadi universitas satu. Karena memang sangat terbatas di satu sisi, kemudian di sisi lain juga memang peran masyarakat sudah tinggi. Pemerintah yang bagus itu bukan pemerintah yang mengurus segala urusan. Kalau saya kebetulan saat ini pemerintahan diajarkan oleh profesor saya itu good government is the life government, yang sekecil mungkin mengatur, karena ini masyarakat modern gitu. Kalau masih segala sesuatu harus ada pemerintah, itu masih tradisional. Masyarakat modern itu dia lebih mandiri, posisi pemerintah hanya enabler, memungkinkan semua peran itu berjalan secara harmoni, saling menguatkan. Dan saya kira di aspek pendidikan tinggi itu sudah terjadi, karena peran swasta untuk masyarakat lebih tinggi dari pemerintah. Tapi standar mutu, nah itu kita yang menetapkan supaya output dari pendidikan tinggi ini yang memenuhi harapan kita untuk peningkatan kualitas SDM.
kami di pemerintah kabupaten pun, apalagi kalau dikaitkan dengan kewenangan, kan pemerintah kita berjenjang ya, ada provinsi, kabupaten, ada pemerintah pusat. Dalam aspek pendidikan tinggi itu menjadi kewenangan pusat, undang-undangnya. Kemudian menengah, SMK, SMK, provinsi, kita adalah dasar, SMP, tahun. Sehingga memang relatif tidak banyak yang bisa kita lakukan yang secara langsung mendukung atau memfasilitasi aspek-aspek penyelenggaraan perguruan tinggi karena kebanyakan di pusat. Namun dampaknya itu kami yang akan merasakan, kami pemerintahan yang paling bawah ini, kalau perguruan tingginya optimal semua, ya pasti masyarakat kami akan well educated, dampaknya positif, akan sangat produktif dan kompetitif gitu. Tapi begitu tidak ada peran perguruan tinggi, ya persoalan-persoalannya muncul. Di challenge ya Prof ya. Challenge sampah. Betul, karena di sini tidak ada perguruan tinggi negeri, berarti ya harapan kami pendidikan tinggi swasta untuk bisa mengupgrade jumlahnya berapa? 82 mengupdate kondisi masyarakat. Sekarang gimana kondisi masyarakat Kabupaten Bekasi ini? Saya kalau kota belum begitu menguasai datanya, tapi kalau kabupaten jelas angka kemiskinan ekstrimnya 5,4% dari jumlah penduduk. Memang tidak tertinggi di Jawa Barat, tapi cukup tinggi kalau untuk ukuran Kabupaten Bekasi yang secara skala ekonomi cukup tinggi. Lalu juga yang kedua ukuran pengangguran terbuka hampir 10-11%. Jadi dari 2 juta angkatan kerja, 200.000-nya nganggur terbuka, nganggur pisang. Kalau masih seminggu kerja 2-3 hari masih dianggap tidak pengangguran terbuka. Angkatan kerjanya 5,8 dari angkatan kerja ya. Itu jadi artinya apa? Memang penduduk kita belum punya daya saing kalau gitu. Kualifikasi, karena kalau dia punya kualifikasi daya saing harusnya nggak ada kemiskinan minimal kecil. Kalau 0% nggak mungkin. Kayak kuota kemarin kan besar kan, ternyata diserapnya besar ya, padahal tiap hari ada lowongan kerja di sini 7.800 perusahaan. Harus ada gitu, dan itu harusnya tidak terjadi. Gimana nih salahnya? Ya kalau nyari salah semua juga saling nunjuk gitu. Ya salah pemerintah lah pasti. Salahnya bukan di Profesor Mahmud, bukan. Tapi kalau saya bilang, lakukan itu pada sekolah, terus kenapa lulusannya nggak bisa kerja? Siapa yang salah? Nah, kalau kan sekolah bukan yang kerja, ya mungkin yang vokasi itu, pendidikan vokasi. Kalau sekolah kan lebih meningkatkan wawasan begitu dan kualitas gitu. Tapi ya tetap ukuran keberhasilan kita menyekolahkan itu kan bekerja di bidang apapun. Nah ini belum terwujud di demokrasi. Jadi saya mendukung program apapun, mau Peta Helix dengan cara kampus merdeka belajar. Tapi itu saja yang kami harapkan itu bisa memberikan sumbangsih dari kami menyelesaikan masalah kemiskinan pengangguran. Yang ada simptom lainnya stuntingnya kita 11%. Jadi yang prevalensi stunting. Artinya dari untuk bisa hidup sehat aja dari usia janin itu belum tercapai. Sampai TNI turun Pak mungkin. Sampai TNI turun dengan stunting. Duduk sama korek. Padahal kan tadi ini kabupaten dengan skala ekonomi yang ketiga terbesar di Jawa Barat. Ketiga terbesar. Itu hal mendadak. Nah, yang lainnya juga saya sering ungkapkan ini, kita sering disoroti Kabupaten Bekasi itu masalah lingkungan, sampah dan pencemaran air, sungai. Itu juga menurut saya sih produk dari pendidikan. Kalau sampah masyarakat masih belum bisa membuang sampah pada tempatnya, jauhlah dari mengolah. Ini masalah membuang sampah pada tempatnya aja, jangan dibuang ke sungai. Itu belum terwujud. Walaupun memang karena kami daerah hilir, bisa jadi sampah itu sejak dari kota, dari Bogornya sudah terbawa. Ya. Terus pembuangan air kotornya baik industri maupun domestik semua main langsung ipalnya kadang-kadang tidak difungsikan dengan baik. Ini
salah siapa lagi? Ya kalau menjadi akar masalah pendidikan lagi. Kenapa kok bisa mencetak manajer yang tidak bermoral, membuang air limbah ke sungai bertahun-tahun lamanya? Gitu. Di mana pendidikan moralnya? Padahal mereka itu lulusan S1, S2, S3. Ya itulah, jadi kami sangat berharap kompetisi karena ini adalah asosiasi dari perguruan tinggi, bisa nggak kita itu menjalankan sebuah upaya mendidik itu betul-betul kepada tujuan akhir. Tujuan akhirnya apa sih? Membuat manusia yang seutuhnya punya mentalitas yang bagus, daya pikir, kesehatan, kemampuan ekonomi, moralitas, ya, segala hal yang baik. Kalau itu bisa, saya kira sangat ringan tugas kami. Lalu apa kalau itu yang bisa kami bilang? Ya apapun, sepanjang ada dalam kapasitas dan kewenangan kami. Karena tadi ingin magang di industri, oke, kita dimagasi. Kami dulu sekarang kita sedang melakukan itu karena saya lihat pemagangan ini bisa jadi salah satu solusi dari pengangguran. Artinya bukan dalam arti mengurangi pengangguran, karena kalau sifatnya magang masih belum disebut bekerja. Tetapi memang problem di Kabupaten Bekasi kenapa tidak bisa masuk ke dunia industri, di mentalitas. Saya harus hati-hati ngomong sini, karena menganggap merendahkan mentalitas masyarakat Kabupaten Bekasi. Kalau saya ngomong di sini ada problem mentalitas. Ini mah keluhan para pengusaha. Kenapa mereka mendorongnya agak berat? Dan mendorongnya sulit karena mereka terus terang selama ini lebih senang mengambil tenaga kerja itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Rekrutmennya juga dilakukan di sana. Karena dari pengalaman mereka, tenaga kerja dari daerah tersebut nggak pernah mengeluh, mau shift malam, shift siang, bekerja, berdiri 8 jam, jalan, bisa dilatih banyak, hanya diarahkan jalan. Tapi kalau tenaga kerja lokal, baik dulu, kok shift malam sih, kok 8 jam, 3 bulan aja resign. Banjir, nggak masuk, hujan dikit, nggak masuk. Nah itu kan mental. Nah mental itu nggak bisa di BLK. BLK kan hanya 2 bulan, 3 bulan, kadang-kadang 2 minggu, dan hanya latihan keterampilan. Jadi SMK juga ya ada yang bisa membentuk SMK bagus sampai latihan militer, sampai disiplin segala macam. Tapi ada juga bahkan untuk kompetensi aja masih nggak lulus. Apalagi SMK. Jadi harusnya di SMK karena tidak tahu, jadi sangat leluasa kualitas mental. Nah, yang jangka pendek dan menyelesaikan, dan kalau SMK dilatih sekarang lulusnya 3 tahun yang akan datang. Jadi nggak bisa menyelesaikan. Nah, yang saat ini tuh saya lihat magang. Magang itu paling 6 bulan. Di situ si calon tenaga kerja bisa menyesuaikan diri. Karena itu paling boleh salah kalau di magang itu. Jadi, tapi magangnya memang harus pakai metode. Di beberapa perusahaan yang saya udah ekspos ini, memang ada kurikulumnya, ada silabus, apa yang harus dimasukkan di minggu pertama, apa yang dilakukan di minggu kedua, bagaimana bentuk evaluasinya, bagaimana coachingnya, segala macam, mentoring, ada step by step, sehingga lulusan magang di perusahaan itu sebutlah Mitsubishi, itu benar-benar jadi perubahan mental dan kesiapan meningkat dari fresh graduate itu. Dan itu diberi pilihan, boleh lanjutkan ke sini atau boleh nyari tempat lain atau mau terus kuliah. Itu prinsip magang itu tidak dalam rangka rekrutmen, dia betul-betul hanya memberi kesempatan untuk dia menyiapkan diri. Tidak ikatan dinas, tidak ikatan dinas. Dan memang ada maksimalnya hanya 20%. Karena magang itu salah satu sisi disoroti oleh serikat pekerja, dituduh sebagai eksploitasi tenaga kerja murah. Jadi kalau perusahaan-perusahaan narik magang dikomplain karena itu harusnya jatah lowongan kerja 10 terkurangi 2. Karena yang 2 itu ambil dari magang, hanya 8 kesempatan kami untuk lowongan kerja. Jadi salah persepsi lagi. Mungkin salah satunya kenapa perusahaan-perusahaan enggan membuka magang itu, ya mungkin pertama skala usahanya kecil, yang kedua ada tantangan dari serikat itu, ada konflik ya, dari para kontribusi sebenarnya. Padahal payung hukum sudah ada Permen Naker yang mewajibkan semua wajib. Bukan wajib ya, enggak ada kata-kata wajib sih, itu didorong perusahaan itu untuk memberikan kesempatan magang maksimal 20%. Dan ada panduannya, ada unit
unit kerjanya. Jadi di perusahaan itu membentuk unit kerja untuk khusus melayani pekerja magang ini, tidak digabung dengan HRD secara umum. Nah kalau perusahaannya kecil, sulit untuk HRD, dia harus kerjasama dengan LPK untuk dia memantau. Jadi selama mereka magang itu dipantau dari itu, dan ada keluar sertifikat. Nah itu poin ketika dia melamar kerjaan. Nah kalau itu dijalankan sebenarnya bagus sekali. Jadi di satu sisi ada problem mentalitas, di lain solusinya ada. Apalagi kalau memang magangnya ke luar negeri, karena sepanjang yang saya ketahui yang pulang magang di Jepang, Korea, benar-benar jadi manusia baru. Dengan gaya berpikir, mindsetnya udah, karena mereka setahun biasanya kalau di luar negeri itu melihat gitu dan mengikuti ritme, kebiasaan, kultur, itu akhirnya beda. Itu jadi saya pikir inilah solusi bagaimana daya saing dari Rusia. Yaitu saya kira jadi di satu sisi memang kewenangan kami terbatas kalau perguruan tinggi, tetapi harapan kami besar karena inilah sebenarnya puncak dari pembinaan pendidikan kita bagi masyarakat itu di perguruan tinggi, dan disitulah dihasilkan elit-elit nanti ke depannya. Lulusan politik kan elit, masih kurang dari 10% masyarakat yang bisa tembus ke pendidikan tinggi itu. Kalau misalnya peluang itu tidak kita optimalkan, mereka sudah kuliah bayar, kan kalau di swasta bayar sendiri, tetapi ternyata lulus tidak bisa jadi apa-apa, sangat sayang. Jadi inilah tanggung jawab kita semua, di satu sisi memajukan perguruan tinggi masing-masing untuk supaya terus berkembang, tapi di sisi lain bagaimana tanggung jawabnya bisa melahirkan lulusan-lulusan yang qualified, yang siap, kompeten, mandiri, gitu, dan bahkan iya itu yang paling penting. Mungkin ambisi bisa mengarah ke sana. Secara internal perguruan tinggi di Bekasi ini, baik kabupaten maupun kota ini punya kemampuan itu. Portofolionya ke sana. Iya, gitu. Ditantang tuh kok. Jangan hanya jumlah lulusan, gitu maksudnya. Jumlah lulusan mah itu udah bagus karena itu artinya membuka peluang yang sangat besar kita. Tapi mungkin level berikutnya adalah dari lulusan itu berapa persen yang memang optimal ya. Apakah dia menjadi pejabat, jadi wirausahawan, jadi profesional yang lain, itu yang harus menjadi ukuran. Saya kira sekarang sistem akreditasi sudah menghitung ke sana ya. Iya. Jadi dari sekian lulusan itu berapa persen yang studinya Pak Bupati? ada ya. Ya, nah itu. Apa kalau bikin borang ya? Nah itu saya kira harus betul-betul dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi untuk karena kesiapan kita terjun di dunia pendidikan. Karena semua pilihan hidup itu kan mengundang konsekuensi. Ketika saya siap jadi pejabat, konsekuensi banyak. Harus mau tahu jawaban ini, harus itu dunia akhirat. Nah, Bapak Ibu juga sama ketika saya ingin jadi dosen, saya ingin jadi rektor, membentuk, membangun ataupun membuat perguruan tinggi, ada tuntutannya tuh. Jadi tidak hanya sekedar membangun fisiknya, memperbanyak mahasiswanya. Idealismenya harus ada. Ya kira-kira gitu. Mungkin itu untuk kesempatan kita ngobrol bersama. Jadi kami juga di program Ini bisa jadi guru tuh Pak. Oh iya. Jadi asesor. Nah, kita ingin menjalankan dua metode secara paralel. Satu, kita ingin sertifikasi karyawan-karyawan yang ada di industri yang sudah bekerja. Karena setelah saya capture Pak ya, kemarin itu banyak permintaan dari PT untuk CEO keren aja Pak, tadi kompetensi. Ternyata banyak Pak Bu, mereka sudah expert lah ya, tapi tidak punya kompetensi. Nah ini juga nanti saya sama Pak Tatang udah, insya Allah bulan Agustus kayak kita ingin drive ini supaya bisa berjalan ya. Kedua, SMK Pak, saya mau di MOU dengan SMK. Nah kita ingin memberikan kompetensi dan pelatihan ya sesuai dengan pasar kerja Pak. Nah ini karena saya melihat kemarin tuh ketika pemerintah daerah berjibaku ya, artinya dari mulai dinas tenaga kerja akhirnya menghasilkan lowongan kerja yang banyak Pak ya, tapi itu tidak terserap gitu, ambivalen, ironis banget gitu, sedih saya gitu kan. Akhirnya kan mau nggak mau karena ini udah pasar kerja yang jadi kebutuhan, benar nggak Pak? Terserapnya sama orang luar. Nah ini harus benar-benar di sini bisa membaca peta ini
ininya gitu, akar permasalahannya gitu. Kurang lebih seperti itu. Nanti kapan-kapan kita ngobrol yang lebih detail ya. Ya, teknis ya. ya. Karena penyelesaian Teknis. bagaimana penyelesaian sampah